Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, saya baru aja kedatangan barang baru ya, yang nanti akan saya review. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya buat teman-teman pilot FPV di Indonesia, mau yang puasanya di hari Sabtu atau di hari Minggu. Ya sebelumnya saya Cak Tri mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Oke, balik lagi ya ke unboxing atau review barang yang baru datang hari ini ya. Barang yang saya review ini sebenarnya udah keluar lumayan lama ya, kira-kira sekitar 6 bulan yang lalu. Cuman entah kenapa saya tertarik untuk membelinya ya. Jadi sebagai disclaimer, ini saya beli sendiri ya, ini nggak disponsori. Jadi ini Mobula 6 tapi yang versi ELRS ya. Jadi brand Mobula ini sebenarnya adalah brand signature dari Happy Model ya, untuk micin atau untuk Whoop. Kalau nggak salah yang keluar pertama kali itu Mobula 7 yang bisa 2S, kemudian berkembang berevolusi sehingga sampai ELRS itu masuk. Sampai ini produk terakhirnya itu Mobula 6 dan ada Mobula 7 sih sebenarnya, tapi di 1S ya. Jadi bukan 2S lagi. Rata-rata micin atau vendor-vendor pabrikan Cina ya, itu kayaknya untuk micin diusahakan di 1S tapi performanya itu ditingkatin. Nah, untuk tujuan saya membeli ini sebenarnya saya mau belajar Whoop race ya. Jadi saya mau coba belajar untuk racing ya, ngelewatin kit-kit seperti itu. Dan kitnya juga lagi OTW, itu udah saya pesen, nanti kita coba bermain atau race ya, tapi indoor aja di dalam rumah, karena memang memasuki bulan puasa kan lebih enak kalau misalkan kita mainnya tuh di dalam rumah aja, indoor. Dan alasan kedua, ini kalau nggak salah untuk beberapa part atau komponennya itu udah di-upgrade ya oleh si Happy Model, tapi nanti kita lihat ya, coba kita bahas apa aja yang di-upgrade. Oke, langsung aja kita unboxing untuk Mobula 6 versi ELRS. Kita buka, ini ada quadnya ya, wis warnanya seperti ini ya sekarang, bukan putih. Oke, kita taruh dulu ya, kita cek yang lain. Ini kayaknya sih standar yang didapat, ada seperangkat baut, kemudian ada pencokel propeller, ada charger tapi cuma satu port ya, USB. Kemudian ada cadangan propeller. Wow, propellernya ini ternyata pakai B-blade ya. Kayaknya sekarang rata-rata untuk Whoop ya, Whoop race, dia dari pabrikan itu sukanya ngasih yang B-blade ya. Nggak tahu kenapa. Padahal kalau untuk race biasanya kalau buat kontrol itu biasanya pakai 4 blade atau 3 blade. Cuman nggak tahu, nanti kita coba ya performa terbangnya. Oke, terus dapat baterai. Wis, dapat baterai banyak banget ya. Dapat baterai 4 guys, baterainya itu 300 mAh. Cuman sekali lagi nih kualitasnya so-so ya, ya lumayan buat belajar terbang kalau buat pemula, tapi secara performa biasanya baterai bawaannya si Happy Model ini nggak terlalu bagus ya. Ini 300 mAh LIAV. Nah, untuk C-nya ini kecil ya, 30/60C discharge range-nya. Biasanya saya pakai yang agak tinggian, yang 80C atau 60C, ini 30C. Agak kurang biasanya powernya. Ini dapat 4 ya, lumayan lah buat ngetes-ngetes. Terus dapat apaan ini? Ini stiker ya kayaknya. Ya kayaknya stiker nih. Kayak gini ya, lumayan daripada nggak dapat. Oke, kayaknya package-nya itu aja ya. Nggak banyak, standar aja. Kita langsung fokus ke quadnya aja. Ini kita beresin dulu. Nah, kita fokus ke quadnya aja ya. Jadi bentuknya kayak gini. Ini ukuran framenya menggunakan 65 mm dan bentuknya sih sama kayak Mobula 6 sebelumnya ya. Coba saya cek ya sambil saya baca sebenarnya perubahannya itu apa sih. Oke, kalau saya baca di sini FC-nya itu dia udah menggunakan FC yang versi 3.1 ya. Nah, yang 3.1 itu ternyata si chip untuk gyronya ya, atau untuk motion sensornya itu udah nggak menggunakan
MPU 6000 lagi, tapi udah menggunakan ICM 20689. Kabarnya yang MPU 6000, padahal MPU 6000 itu yang umum ya, itu katanya udah discontinue. Tapi ini kita nggak bisa lihat ya, ini aku buka aja ya kali ya, FC-nya seperti apa. Mana nih obengnya, mumpung ada obeng di package-nya, kita bisa bongkar ya. Nah, kita bongkar aja. Dan ternyata untuk kanopinya ini agak beda dari versi awal-awal Mobula 6 ya. Kalau nggak salah yang Mobula 6 yang lama itu kanopinya itu cuman 3 titik, ini udah 4 titik ya. Mungkin yang lama itu memang banyak dikomplain ya, karena hasilnya itu untuk FPV-nya itu agak jelo. Yang ini aku nggak tahu, harusnya sih enggak ya, karena udah 4 titik nih bautnya, mestinya lebih stiff untuk mounting kameranya. Oke, nah ini udah kebuka. Di sini ada kayak semacam styrofoam ya. Ini kayaknya buat apa, bantalan kamera biar nggak terlalu geter ya kayaknya. Nah, ini versi ELRS IO Happy model yang terbaru, katanya sih versinya 3.1. Cuman taunya dari mana ya? Nggak ada tulisannya. Nah, untuk FC ini udah support ELRS, katanya sih udah di pre-flash dari sononya, udah ELRS yang 2.0 ya, jadi kita nggak perlu upgrade ke ELRS SPI receiver yang 2.0, jadi kita langsung bisa binding. Nanti kita coba aja. Ini pakai antena seramik untuk receivernya, kemudian untuk VTX. Nah, ini kalau saya baca di speknya, VTX IO nya built-in-nya ini menggunakan Open VTX ya. Kalau yang sebelumnya itu nggak tahu pakai apa, yang jelas sudah integrate. Teman yang FC terbaru ini udah menggunakan Open VTX dan dia bisa up to 400 mW. Wes, gila banget tuh, 400 mW untuk FC 1S kayak gini, mau sepanas apa ini FC. Oke, tapi nggak tahu, yang jelas di speknya tertulisnya gitu ya. Terus untuk kamera masih sama menggunakan Runcam Nano 3 ini. Iya, ini kayaknya Runcam Nano 3. Ini sebenarnya secara FOV bagus ya, cuma memang kualitasnya di bawah Cadex N. Dan dia menang di bobotnya nih, bobotnya ini ringan banget. Dan katanya ini diklaim untuk WOP ini ya, untuk Mobula 6 ELRS ini beratnya itu di bawah 20 gram. Jadi kalau kalian tahu biasanya WOP ukuran 65 mm ini beratnya rata-rata tuh biasanya ada di 20 gram. Nah, ini bisa di bawahnya, katanya sih di 18 gram. Cuma nanti coba kita timbang aja. Terus kita cek apa yang beda. Oke, ini ternyata nih motor nih. Motornya itu ternyata lebih kecil ya ukurannya. Biasanya motornya yang ukuran 65 mm, frame 65. Ini kan pakai 0802. Ini ternyata pakai SE0702 26.000 kV. Gila, ini kV-nya tinggi banget. Ini pasti kenceng ya. Dan pakai biblet lagi, berarti kenceng banget harusnya. Cuman mungkin kontrolnya agak kurang biasanya. Nanti kita coba tes terbang. Terus apa lagi untuk soketnya, ini masih pakai PH2 tapi udah menggunakan solid pin ya. Nanti kita bisa ganti atau nggak perlu sih kalau udah solid pin nih, atau bisa diganti juga dengan yang GNP27. Terus kayaknya nggak ada lagi ya, kita tinggal coba setting dulu ya, configure di Betaflight, terus kita coba terbangin. Oke, saya sekarang akan coba configure ya si Mobula 6 ELRS ini. Kita butuh USB kabel, kita perlu colokkan ya di sini. Nah, seperti ini kita colokkan ke smartphone. Jadi ini kita konfigurnya nggak di PC, kita konfigurnya di smartphone. Nah, untuk FC ini ya, si Mobula 6 ELRS itu pakainya itu pakai SPI receiver ya. Nah, nanti URL-nya ini akan saya taruh juga di deskripsi ya, biar kalian tahu juga. Nah, yang perlu disetting kalau memang ini udah support di ELRS versi 2 ya, kita cuman butuh ngeset binding freeze nya biar auto band.
Ya sebenarnya tanpa di set juga bisa, kalian mesti bending manual dengan remote-nya. Nanti saya contohkan pakai si Jumper T Pro ini ya. Kalian bisa bending dengan model colok 3 kali baterai ya, kayak gitu. Tapi ribet sih menurut saya yang cara itu. Mending kita set sekali aja di Betaflight, nanti bisa langsung auto binding. Oke, saya akan tunjukin untuk SPI receiver. Ini ada komen yang mesti di di execute ya di CLI di Betaflight. Nah, di sini ada bending phrase ya. Ini kalian isi dengan bending phrase yang ada di remote nih. Nah, kalau bending phrase saya itu kan CAT3 FPV. Oke, nah di sini nanti akan keluar nih yang di generate. Dia akan generate otomatis ya untuk yang angka UID patch sih. Kalau misalkan aku tambahin satu karakter, dia pasti berubah kan. Nah, ini angka yang bla 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 sekian nih. Ini kalian kopikan nih nanti. Nah, ini komennya. Kalian replace aja ya dengan yang ini. Oh, ini udah di replace. Kita tinggal copy aja. Copy. Nah, ini kita colokkan dulu. Oke, udah nyala. Oh ya, ini saya record aja ya si ininya biar gampang. Oke, udah nge-record juga. Nah, ini oke, kita okein aja. Kita pakai SpeeDB. Kita open pakai aplikasi SpeeDB, kita connect. Terus kita buka di halaman CLI yang paling bawah nih, di sini kita enter. Nah, kita paste nih. Nah, seperti ini kita send. Oke, udah, kita balik lagi ke browser karena ada satu komen lagi yang perlu kita set, yaitu paket rate ya. Nah, ini kita lihat paket rate itu komennya kayak gini ya. Nah, ini kita isi untuk your indexnya. Ini menggunakan paket rate berapa nih? Ini ada petunjukan nih. Kalau 500 itu 0, 251 dan seterusnya. Ini kita copy aja karena saya pakai 250. Itu berarti pakai indeksnya yang berapa ya tadi ya? 1 sih kayaknya. Ya, kita send. Oke. Tinggal kita save. Oke, send. Oke, ini akan reboot. Kita coba disconnect dulu ya. Ini kita copot dulu biar powernya nggak dapat. Ini saya nyalakan dulu remote-nya. Welcome to HTX. Oke, kita taruh. Apakah langsung pending? Ini belum terpending ya, karena kita belum nyalain kuatnya. Nah, ini kalau dinyalakan, aku kasih power ya, pakai smartphone aja gini. Ini harusnya sih logikanya mestinya langsung connect nih, karena binding phrase-nya sama. Kita tunggu aja dia apakah connect ya, atau harus dipasangin baterai ya. Harusnya sih nggak perlu ya. Nah, bener kan, langsung connect. Nih kelihatan ada sinyal RX-nya nih di sini tuh. Oke, ini berarti udah auto binding. Kita tinggal setting ya di Betaflight atau SpeeDB lagi. Kita connect. Nah, kita cek untuk receivernya apakah jalan. Nah, ini kita gerak-gerakan aja nih. Tuh, bisa ya. Yang penting nggak kebalik. Throttle. Nah, ini kebalik nih. Ini throttle nih harusnya. Ini berarti dia pakai mode 1. Ini cara gantinya. Oh, di sini nih channel mapnya kita ganti pakai yang default aja. Atau FrSky AETR. Oke, nggak ada lagi yang perlu disetting. Kita save and reboot. Kita okein lagi. Nah, kita tes lagi. Nah, ini udah bener nih. Throttle, yaw, pitch, roll. Oke, ini udah bener. Terus kita setting di
bagian di shot. Oh, dia udah pakai RPM filter ya by default. Biasanya kalau 4,3 untuk micin kelas 1S gini saya nggak aktifin nih RPM filternya. Kalau 43 buat 1S tuh lebih powerful, lebih enak kalau nggak diaktifin ya. Kita main di dynamic notch, tapi itu menurut saya ya, nggak tahu buat teman-teman yang lain. Oke, kita setting dulu untuk modenya, PID-nya. Ini PID-nya saya biarin aja pakai default. Ini untuk OSD-nya ya. Gimana sih nih? Kok jadi gede banget? Di mana ya mode? Oh, yang di sini. Oke. Oke, ini yang mode kita set arm di aux 1. Oke, udah benar. Angles aku nggak perlu. Angle ini ya kita taruh di paling di tengah-tengah aja nih angle. Nah, di sini. Terus horizonnya juga nggak perlu. Terus yang perlu di set tuh biasanya flip after crash, itu saya biasanya di aux 2 ya. Terus untuk apa lagi ya, beeper kita coba ya, beeper add ring ini kita taruh di sini. Beepernya itu aku taruh di aux 3 ya, di setting di remote nya. Arm, kemudian mode terbang, beeper. Oke, paling itu aja sih yang perlu saya set. Kita save dulu. Terus apalagi ya yang di set? VTX berarti ya. VTX nya kita perlu set nih. Oh salah, mana ya VTX ya? Ini kali. Oh, ini nih ada ikonnya. Oke, untuk VTX ini pakai TBS audio, aku biarin aja. Nah, ini bandnya ya, bandnya saya pakai band R, channelnya channel 7 biasanya saya. Powernya 400, ini 25 aja dulu. Save. Low power disarm, ini aku offin aja nih dulu. Oke, aku save. Oke, kayaknya sih udah ya. Oh, paling untuk iya ternyata dia reboot. Sebentar, apa lagi ya, paling OSD nya aja kita perlu ubah biar nggak terlalu rame. Mana sih OSD nya? Nah, ini baterai current draw nggak perlu, average self voltage oke. Ini nggak perlu, core temperature nggak perlu, craft name nggak perlu, disarm nggak perlu, fly mode juga nggak perlu, link quality oke perlu. Kemudian apalagi ya, RSSI dBm nggak perlu. Ini saya nonaktifkan karena saya lebih suka nggak banyak tulisan ya di FPV Fit, makanya biasanya saya cuman dikit aja. Yang penting gambarnya itu nggak ganggu lah untuk di mata pilotnya. Throttle position juga nggak perlu, atau perlu ya, nggak apa-apa lah. Ini timer, VTX channel. Oke, ini paling tinggal digeser-geser aja, nanti kita cek ya di Google. Untuk VTX channel ini aku taruh di sini biasanya VTX. Nah, di sini untuk baterai biasanya aku taruh di tengah di sini. Ini taruh sini. Kemudian ini aku taruh di sini ya. Di sini. Oke, ini agak ke tengah. Oke, kita save. Oke, tinggal kita disconnect ya. Kita coba arming. Oke, kita coba nyalakan ya siapa. Oh, ini panas banget nih. Ini tadi soalnya di setting 400 ya, defaultnya. Harusnya di 25 aja cukup.
Oke, kita colokkan dulu. Nah, ini harusnya connect nih. Kita cek, harusnya langsung connect nih. Tuh. Oke, udah bunyi. Kita cek di monitor dulu. OSD-nya itu tampil apa enggak dan posisinya udah bener apa enggak, kita pastiin. Oke, kita lihat. Oh, agak kurang ini ya, agak kurang turun ya. Ininya, apa namanya? Nggak apa-apa, nanti bisa kita benerin. Arm switch, oh ada itunya nih, arm switchnya berarti. Oh ya bener, belum di tes. Ini baterainya belum dicas ya, dari unboxing buat ngetes aja. Sekaligus kita coba tes arming. Ini harusnya bisa nih ya, tes tuh bisa. Oke, tinggal kita coba tes terbang di indoor atau di luar ya. Oke, ini kita coba terbang malam ya. Ini tapi kameranya pasti jelek nih, karena ini pakai Runcam Nano 3 ya. Jadi dia bagusnya tuh di siang, kalau di malam tuh jauh lebih bagus ke DXN. Oke, kita cek udah ngerekam semua. Oke, kita coba tes performa Mobula 6 ELRS ya. Ini pakai baterai bawaan ya, yang 300 mAh. Kita set di 25 mW. Kita coba tes terbangnya. Woi, oke, ini sticknya agak itu ya, ternyata throttle-nya mesti agak diangkat jauh banget posisi throttle-nya tuh, jadi nggak biasa nih. Bisa diakalin dengan kurva 5 poin atau setting di beta flat ya. Ini kita tes dulu belok-beloknya. Oke, agak gelap ya kalau pakai Runcam Nano 3. Oke, nggak ada propose. Ini settingan masih settingan bawaan, belum diganti PID yang biasa saya pakai di 65 ya. Oke, nah ini nggak enaknya nih kalau pakai 65, itu cepet banget ininya, baterainya udah 3,5 aja. Nggak apa-apa, ini tes baterai pertama. Oke, udah 3,4, kita landing aja biar nggak rusak nih baterainya. Oke, kita lanjut ke baterai kedua, yuk. Oke, ini penerbangan kedua pakai baterai yang kedua ya. Kita coba terbangin sekali lagi, masih pakai 25 mW, kayaknya cukup buat ngetes aja. Tuning bawaannya udah lumayan ya sebenarnya, belum ngerasain yang propose ya. Oke, ini hasil DVR dari Runcam Nano 3 ya guys. Ini bisa terbang lagi nggak ya? Kalau nggak mesti ngambil nih. Mudah-mudahan bisa terbang lagi ya. Aduh, kita coba turtle mode ya. Aduh, jangan deh, tak rusak ESC-nya. Oke, kita lanjut di bawah ya. Tadi sempet ngambil crash, nggak bisa turtle mode. Ini nggak biasa karena saya
motornya apa ya, narik throttle-nya terlalu tinggi, jadi beda dengan yang motor 0802 ya, karakteristiknya agak beda. Kita coba kalau naik. Oh, enak sebenarnya, bawahnya tuh minim ini ya, washout atau propose ya. Oke, kita terbang stabil sih secara performa nih, Mobula 6 LRS. Udah 3,4 aja, nggak kerasa kalau pakai frame 65 nih, yaitu masalahnya di rate-nya, bawaan pabriknya beda nih. Oke, bagus sih sebenarnya. Oke, baterai udah 3,3, kita landing aja. Oke, paling itu aja dari saya. Thank you udah melihat review Mobula 6 LRS. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.